Sejak kecil, aku sebenarnya sudah tahu bahwa tubuhku berbeda dengan anak-anak lain. Perbedaannya bukan hanya soal mau atau tidak, atau bisa atau tidak, tapi juga bagaimana tubuhku merespons suasana, situasi, dan perasaan. Semuanya terasa berbeda dari orang kebanyakan. Waktu aku masih kecil, kondisiku mungkin tidak terlalu terlihat karena tubuhku masih ringan dan mudah dipindahkan. Aku tidak selalu duduk di lantai, kadang aku didudukan di kursi, dinyalakan TV, dan bisa diam menonton. Aku baru mulai sering duduk di lantai ketika belajar merangkak, mungkin sekitar usia 7 tahun ke atas. Saat itu, aku bahkan bisa merangkak dengan cepat, mengejar semut, dan bolak-balik di teras rumah. Tapi seiring bertambahnya usia dan berat badan, kemampuan itu menurun. Tubuhku semakin sulit digerakkan, dan setiap gerakan memerlukan usaha yang lebih besar. Ketika aku mulai memegang HP, ada yang menganggap itu sebagai penyebab menurunnya kemampuanku. Padahal yang aku rasakan tidak sederhana itu. Ada banyak faktor yang bekerja, fisik, emosi, dan cara tubuhku merespon dunia. Sayangnya, aku tidak pernah bisa benar-benar membela diri. Setiap asumsi yang terdengar hanya bisa kutelan mentah-mentah, sambil diam-diam memendam rasa bersalah. Bertahun-tahun, rasa itu menumpuk. Mungkin inilah yang membuatku menjadi seperti sekarang. Lebih sensitif, mudah merasa canggung, dan sering kehilangan kendali atas tubuhku hanya karena suasana hati. Yang membuatnya semakin berat adalah orang hanya melihat dari luar. Jika tidak ada perubahan signifikan yang terlihat di tubuhku, maka apa yang kurasakan dianggap tidak penting. Aku tahu, di luar sana ada penyandang disabilitas lain yang tetap bisa mandiri dan berprestasi, meski tubuhnya mengalami tremor konstan. Aku senang melihat itu, tapi tak bisa memungkiri bahwa kadang aku merasa kalah. Membandingkan diri dengan mereka terasa menyakitkan, apalagi jika aku juga dibandingkan dengan penyandang disabilitas jenis lain. Sejak kecil, aku terbiasa menerima kesalahpahaman. Mungkin anak-anak lain pun mengalaminya, tapi mereka tetap tumbuh menjadi orang dewasa yang bisa menyesuaikan diri dengan standar sosial umum. Aku berbeda. Rasaku terlalu kompleks, tubuhku terlalu sulit dikendalikan, dan pikiranku terlalu sering merasa tidak punya tempat aman untuk sekadar jujur. Yang aku butuhkan sebenarnya bukan hanya bantuan teknis, membawakan barang, memindahkan posisi, atau membantu makan. Yang aku butuhkan adalah pendampingan yang memahami bahwa tubuhku kadang menolak bekerja sama, bukan karena aku malas, tapi karena ada sesuatu di dalam diriku yang tidak mudah dijelaskan dengan logika biasa. Pemahaman itu adalah ruang napas bagiku, ruang di mana aku tidak perlu terus-menerus membuktikan diriku layak dimengerti. Bagi orang yang mendampingiku, inilah yang paling kuharapkan. Jangan buru-buru menilai atau mengkritik ketika tubuhku terlihat lambat, tegang, atau bergerak sendiri. Diam yang penuh penerimaan lebih berarti daripada komentar yang tergesa. Jika ingin menawarkan bantuan, lakukan dengan nada yang tenang dan pertanyaan yang memberi pilihan, bukan paksaan. Misalnya, mau dibantu sekarang atau nanti? Pahami bahwa kadang aku butuh waktu lebih lama untuk memulai gerakan atau menyelesaikan sesuatu. Kesabaranmu adalah jembatan yang membantuku melewati rasa frustrasi. Validasi perasaanku, meski kamu tidak sepenuhnya mengerti. Cukup dengan berkata, aku dengar kamu, atau aku paham ini berat buatmu, sudah membuatku merasa lebih aman. Ingat bahwa keberadaanku bukan hanya tentang apa yang bisa atau tidak bisa kulakukan, tapi juga tentang rasa yang perlu diakui dan dihargai. Karena pada akhirnya yang paling kuinginkan bukanlah kesempurnaan atau perubahan besar yang instan, melainkan kehadiran yang mau mendengarkan tanpa tergesa membentuk penilaian. Itulah ruang aman yang selama ini kucari.